Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester gasal atau semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 Kurikulum Merdeka. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang perlu dipelajari dan dikuasai. Yang pertama adalah tentang membaca surah An-Nas. Menghafalkan surah An-Nas, pesan pokok yang ada di surah An-Nas, dan huruf hijaiyah bersambung dan makharijul huruf. Kemudian mengenal Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Kemudian pada bab 3, perilaku terpuji. Ada sayang kepada sesama, empati, bertutur kata yang lembut, jujur. Kemudian ada di bab 4, aku bisa sholat. Di dalamnya ada materi adzan, iqomah, dan sholat fardu. Kemudian pada bab terakhir, asiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalamnya ada mengenal Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, sikap sabar, dan kerja keras Nabi Nuh alaihissalam, serta meneladani kisah-kisahnya. Anak-anak, itulah beberapa materi yang harus dipelajari ya. Mari kita lanjutkan di pembahasan soal. Nomor 1. Surah An-Nas adalah surah Al-Quran yang ke titik-titik. A. 110, B. 112, C. 114. Jawaban yang benar adalah pintar sekali. Jawabannya C. 114. 2. Perhatikan ayat berikut. Qul a'udzu birabbi. Lanjutan ayat tersebut adalah A. Al-Uqad, B. An-Nas, C. Al-Khannas. Jawaban yang benar adalah Qul a'udzu birabbin nas. B jawabannya. Kita masuk soal nomor 3. Bunyi ayat ketiga surah An-Nas adalah titik-titik. Anak-anak kalau hafal surah An-Nas pasti sangat mudah mengerjakan soal ini. Makanya surah An-Nas dihafalkan ya. Ayat ketiga surah An-Nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jawaban yang benar adalah B. Ilahin nas. Nomor 4. Yang selalu mengajak berbuat jahat adalah titik-titik. Siapa anak-anak yang selalu berbuat jahat? A. Jin, B. Setan, C. Manusia. Jawaban yang benar adalah B. Setan. 5. Surah An-Nas berisi perintah untuk titik-titik. Surah An-Nas itu berisi perintah untuk apa anak-anak? A. Melaksanakan sholat, B. Membaca Al-Quran, C. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah C. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu titik-titik. A. Ain, B. Ta, C. Mim. Jawaban yang benar adalah A. Ain. Ain, ghin, ha, kha itu keluar dari tenggorokan. 7. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kata An-Nas artinya titik-titik. A. Manusia, B. Jin, C. Hewan. Jawaban yang benar adalah A. Manusia. Kita masuk soal nomor 8. Asmaul Husna adalah titik-titik. Asmaul Husna artinya A, B, atau C. Jawaban yang benar adalah C.
nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. 9. Asmaul husna lebih baik dibaca ketika titik-titik. A. Berlari, B. Berdoa, C. Bernyanyi. Jawaban yang benar adalah B. Berdoa. 10. Asmaul husna berjumlah titik-titik. Ini soal yang sangat mudah sekali ya anak-anak ya. Berapa jumlahnya? Pinter. Jumlahnya adalah 99. C. 11. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha titik-titik. Maha apa itu Al-Alim anak-anak? A. Mengetahui, B. Memelihara, C. Mendengar. Jawaban yang benar adalah A. Mengetahui. 12. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi para hambanya yang titik-titik. Melindungi hamba yang bagaimana anak-anak? A. Semaunya sendiri, B. Solih dan solihah, C. Malas dan sombong. Jawaban yang benar adalah B. Solih dan solihah. Itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 13. Perilaku yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wali adalah titik-titik. Al-Wali itu yang maha melindungi anak-anak. Berarti apa ya? A. Tidak merusak tanaman, B. Bersyukur kepada Allah, C. Berdoa sebelum keluar rumah. Jawaban yang benar adalah A. Tidak merusak tanaman. 14. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara manusia dengan menugaskan malaikat-malaikat tertentu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat titik-titik. Memelihara itu Asmaul Husna apa ya anak-anak ya? A. Al-Hafiz, B. Al-Malik, C. Al-Wali. Kalau Al-Wali tadi kan melindungi, Al-Malik itu maharaja. Berarti jawabannya adalah A. Al-Hafiz, maha memelihara. 15. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyayangi sesama manusia. Berikut merupakan contoh sayang terhadap sesama manusia, yaitu titik-titik. A. Hasan mengejek Aisyah, B. Farhan bermain saat pelajaran, C. Husain memberi sedekah peminta-minta. Jawaban yang benar adalah C. Husain memberi sedekah peminta-minta. 16. Menolong dan mengobati teman yang terjatuh termasuk contoh dari sikap titik-titik. Jadi kalau ada teman yang jatuh kemudian langsung ditolong, itu termasuk sikap apa anak-anak? A. Lemah lembut, B. Bijaksana, C. Empati. Jawaban yang benar adalah C. Empati. 17. Jujur merupakan akhlak titik-titik. Wah, ini pertanyaan sangat mudah sekali ya anak-anak ya. Jujur itu apa? Akhlak apa anak-anak? Pinter. Jawabannya adalah A. Akhlak terpuji. 18. Anak soleh harus bertutur kata yang baik agar titik-titik. A. Allah sayang dan mendapat pahala, B. Mendapatkan nilai bagus, C. Dipuji banyak teman. Jawaban yang benar adalah A anak-anak. A. Allah sayang dan mendapatkan pahala. Itu anak yang bertutur kata baik agar disayang Allah dan mendapatkan pahala. 19. Sikap kasih sayang ditunjukkan pada gambar titik-titik. Nah, itu ada gambar apa ya? Oh, ada gambar anak menolong temannya. Itu salah satu contoh sikap kasih sayang. 20. Hukum melaksanakan adzan sebelum sholat berjamaah adalah titik-titik. Hukumnya apa anak-anak? Kalau mau sholat berjamaah ada adzan. A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah. Jawaban yang benar adalah C. Sunnah. 21. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut titik-titik. Siapa ya yang mengumandangkan azan itu namanya siapa ya? A. Imam, B. Muazin, C. Makmum. Jawaban yang benar adalah B. Muazin. 22. Perhatikan lafal berikut. As-sholatu khairum minan naum. Lafal di atas diucapkan pada saat azan titik-titik. Jadi kalau adzan itu kan ada adzan yang
tambahannya lafal as-sholatu khairum minan naum. Itu adzan apa itu? Ketika sholat apa? Jawaban yang benar adalah pinter. Jawabannya A, subuh. 23, hayya 'alas sholah. Bacaan adzan di atas artinya adalah titik-titik. A, Allah Maha Besar. B, marilah kita sholat. C, tiada Tuhan selain Allah. Jawaban yang benar adalah B, marilah kita sholat. 24, perhatikan pernyataan berikut. 1, dalam keadaan suci. B, tidak menambah kalimat qad qomatis sholah. 3, membelakangi kiblat. 4, kedua tangan menutup telinga. Yang termasuk tata cara iqomah adalah titik-titik. Ya, jadi 1 dan 4 B jawabannya. 25, gambar berikut yang ada di atas itu termasuk rukun sholat yang keberapa anak-anak? Itu kan mengangkat tangan ya. Berarti rukun sholat yang keberapa? A1, B2, C3. Jawaban yang benar adalah C3. Kita masuk soal nomor 26. Bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca ketika titik-titik. Ini juga soal yang mudah anak-anak kalau kalian semua sudah hafal doa-doa atau bacaan ketika rukuk dan sujud. Jadi kalau membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berarti ketika sujud. 27, hikmah melaksanakan sholat fardu adalah titik-titik. Hikmahnya apa anak-anak? Menjadi jauh dari Allah, salah ya. Hati menjadi gelisah, itu juga salah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah C, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 28, perhatikan gambar berikut. Saat melakukan gerakan di atas itu membaca apa anak-anak? A, doa iftitah. B, doa kunut. C, takbiratul ihram. Jadi ketika takbir yang dibaca ya takbiratul ihram, Allahu Akbar. C jawabannya. 29, selama titik-titik tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Berapa tahun ya dakwahnya? Jawaban yang benar adalah A, 950. 30, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan nabi dan rasul yang ketiga. Ayahnya bernama Lami, beliau adalah titik-titik. A, Nabi Muhammad, B, Nabi Yusuf, C, Nabi Nuh alaihissalam. Jawaban yang benar adalah C, Nabi Nuh alaihissalam. 31, kaumnya tidak peduli dan bahkan tetap membimbingnya. Nabi Nuh tetap titik-titik. Ketika berdakwah itu Nabi Nuh susah mencari kaum, susah mencari pengikut. Tetapi Nabi Nuh tetap bersikap titik-titik. A, menyerah, B, menangis, C, bersabar. Jawaban yang benar adalah C, bersabar. 32, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat titik-titik di atas pegunungan. Jadi ceritanya ketika Nabi Nuh sudah menyerahkan kepada Allah bahwa kaumnya banyak yang tidak mau ikut ajarannya, maka Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat titik-titik di atas pegunungan. Karena setelah itu akan ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat apa anak-anak? Pintar sekali, jawabannya adalah A, bahtera atau kapal. 33, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak taat berupa titik-titik. A, gempa bumi. B, gunung meletus. C, hujan lebat dan banjir besar. Jawaban yang benar adalah C, hujan lebat dan banjir besar. 34, orang Islam harus bersabar dan bekerja keras agar titik-titik. A, B atau C anak-anak? Jawaban yang benar adalah A, mendapatkan pahala dan cita-citanya tercapai. Kita masuk soal yang terakhir anak-anak. Hore, sudah terakhir ya. Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak juga belajar materi yang sudah diberikan Bapak Ibu gurunya dan juga belajar materi yang Pak Guru berikan ini. Hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah memberikan peringatan kepada kita
jika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan titik-titik. Kalau kita tidak taat itu kira-kira mendapatkan apa ya dari Allah anak-anak? Ya, pinter ya, mendapatkan apa? Azab di dunia dan di akhirat. Jawaban yang benar adalah C, azab atau siksa di dunia dan akhirat. Itu karena orang tersebut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal yang bisa Pak Guru sampaikan, yang bisa Pak Guru berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang terbaik, yang dinanti-nantikan atau yang diinginkan anak-anak semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.